Saya perkenalkan dulu. Narasumber kita kali ini bernama Raden Rika Rosvianti atau biasa dipanggil Neki. Ya, Neki ini merupakan perwakilan dari perempuan yang juga merupakan bagian dari Koalisi Ruang Publik Aman. Nah, perempuan dan Koalisi Ruang Publik Aman yang terdiri dari beberapa organisasi seperti Change.org, kemudian Jakarta Feminist Discussion Group, Holabek sama Lentera Sintas Indonesia itu melakukan Dirkol Color sama Kalyana Mitra, banyak ya? Iya, jadi banyak. Benar, jadi banyak, bagus juga. Melakukan sebuah survei online pelecehan seksual di ranah publik 2018. Nah, jadi selama kira-kira setengah sampai 1 jam ke depan ya maksimum, kita akan diskusi lebih jauh tentang hasil dan temuan dari survei ini. Dan mungkin kalau kawan-kawan ada pertanyaan, itu juga silahkan juga disampaikan ke narasumber. Oke, kita langsung aja minta Neki untuk presentasi. Ini yang PPT dulu atau yang video? Ini video aja dulu. Video dulu ya, oke. Oke. Bisa ditonton sama yang lain juga. Oh, bisa, tentu saja. Shout out to all my girls who fight street and sexual harassment. Yeah. We girls wanna have an as much as you do. There's no limitation on what I can and I do. Work hard, pay my bill, I'm hitting myself, man, it's too cool. Get action to get a fact stereotypes at the ground rule. Cross-serving, stage diving, voicing what we like to do. Sport my weight and pass me up your hand and I say thank you. But if you touch my body first, then what I say is fuck you. Watch where your hand go, I'm kicking your ass and I say screw you. My body is gone for you to touch it on my pants and know you feel my skirt is not to attract you, cause what I wear is my room. My feet and turned up pants are not an invitation to. I am a you'll never on me, don't act like you do. Just a small nobody kinda set to see you. You do A, you do B, that's to mean that I love you. Ain't no trick, ain't no surprise, we simply just don't know you. Don't know you, now get it. Hands off, keep your hands on me. 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 Whatever I wear is strictly my own business. Shut your mouth, zip it, then away, keep your penis. Don't act like I'm made up for you. I don't ask for your valuation based on the way I dress. You have no right to see me that way like I am undressed. I never deserve to be with because of how much skin you see. In fact, you don't assault your mother, sister, daughter, no matter how much of their skin you see. So what's the difference? Care to ask yourself? I don't ask for it, and they don't ask for it. So stop staring at me and mind your own fucking biscuit. Is that what you good at? Is that how you make some fun? I tell your mama, see me, man, your laugh must be so sad. Got smart food, but why you ain't so tough? Oh, I forgot you buy your degree in the mini mart. In a computer game, no cheat code, and then you win. So you get it, mistake, now you better check your brain. Hands off, keep your hands on me. 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 I said hands off. Oke, ya. Menarik ya. Hasil temuannya, bentar saya unmute dulu. Oke. Kawan-kawan tadi udah lihat videonya? Kedengeran nggak suaranya tadi, sound dari videonya? Mas Masrul? Iya, kedengeran. Kedengeran ya, berarti aman ya. Sip. Nah, karena ini baru pertama kali kita uji coba pakai video, jadi kalau berhasil berarti aman. Nah, sekarang saya akan serahkan mic ini ke Neki untuk presentasi. Setelah selesai baru nanti kita ada sesi tanya jawab. Silakan, Nek. Oke, terima kasih.
Halo, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah standby sore-sore di hari yang sebenarnya lebih enak buat terbahan ini, ya kan. Perkenalkan, nama saya Neki, perwakilan dari Koalisi Ruang Publik Aman. Kalau saya sendiri dari komunitas yang namanya Perempuan, yaitu komunitas yang berfokus pada pemberian informasi mengenai pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di transportasi publik. Jadi secara spesifik memang transportasi. Nah, teman-teman sambil lihat juga kan ya presentasi PowerPoint-nya. Digeser ya. Oke. Nah, jadi survei yang sudah pernah kami adakan ini melibatkan 62.224 responden seluruh Indonesia yang menggambarkan mengenai data pelecehan seksual di ruang publik, termasuk juga tempat dan transportasi publik. Kenapa sih kami bikin survei ini? Karena selama ini kalau di Indonesia sendiri, data mengenai kekerasan terhadap perempuan kan hanya satu-satunya sumber data adalah Komnas Perempuan. Dan selama ini data dari Komnas Perempuan itu seringkali basisnya adalah kekerasan dalam relasi, entah itu kekerasan dalam pacaran maupun kekerasan dalam rumah tangga. Sementara belum ada sama sekali sumber data yang membahas mengenai data kekerasan seksual termasuk pelecehan di tempat dan kendaraan umum. Makanya seringkali kalau kita mau advokasi pun, orang-orang selalu nanya, sebenarnya mana sih angkanya kekerasan seksual di ruang publik sehingga perlu aturan khusus atau advokasi. Nah, akhirnya kita bikin ini, harapannya data ini bisa dimasukkan juga ke Catahunya Komnas Perempuan tahun depan untuk jadi tambahan gambaran mengenai pentingnya ada peraturan, khususnya dalam konteks membicarakan mengenai RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah, page down kayaknya. Oh, page down. Oke. Di slide kayaknya. Jadi, data ini memang melibatkan banyak gender. Di kami mengklasifikasikannya memang nggak hanya laki dan perempuan, tapi juga ada gender lainnya. Kenapa ada gender lainnya? Karena memang ternyata orang yang gendernya di luar laki-laki dan perempuan itu justru lebih rentan mengalami kekerasan seksual di ruang publik. Nah, data temuan yang menarik lagi adalah 3 dari 5 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Jadi kalau buat perempuan, probabilitasnya adalah 3/5. Sementara kalau buat laki-laki adalah 1/10. Nah, lalu hal-hal lain lagi yang menarik, sehingga bisa dibilang bahwa perempuan memiliki kecenderungan mengalami pelecehan seksual di ruang publik 13 kali lebih besar daripada laki-laki. Gitu. Kalau di biasa sih kalau KRPA, Koalisi Ruang Publik Aman, kalau presentasi selalu bilang bahwa buat perempuan keluar rumah itu rasanya kayak ke medan perang gitu, karena harus selalu langsung merasa waspada. Ibaratnya kalau keluar rumah buat perempuan itu kayak ada pistol di kepala yang bisa meledak kapan aja. Kita nggak tahu dia meledaknya kapan, dan hari ini yang akan meledak tuh pistol di kepala siapa. Jadi buat perempuan tuh keluar rumah aja hal sederhana keluar rumah aja buat perempuan adalah suatu pertarungan gitu. It's like a battleground already when you get outside of the house. Nah, temuan lain lagi yang menarik adalah 52% responden pertama kali mengalami pelecehan itu sebelum menginjak usia 16 tahun. Itu artinya mereka pertama kali mengalami pelecehan di ruang publik saat usianya masih anak. Kan seringkali banyak orang yang menanggapi kalau ada kasus pelecehan seksual di kendaraan umum atau di tempat umum, misalnya orang akan mikir ya itu mungkin perempuan yang bekerja atau perempuan yang udah dewasa atau mahasiswi, tapi pada faktanya dari hasil potret di survei ini justru mereka ini pertama kali mengalami pelecehan seksual saat usianya masih sekolah, itu usia sekolah. Lalu hal lain lagi yang menarik adalah kami juga memotret bagaimana perasaan responden setelah mengalami pelecehan. Tentu saja yang jawaban yang paling banyak adalah tidak nyaman, merasa direndahkan, dan marah. Lalu identitas yang kami berusaha akomodasi di survei ini adalah berusaha seinklusif mungkin, termasuk juga memotret identitas LGBT, agnostik, teman-teman disabilitas, penghayat keagamaan, dan ateis. Dan mereka ini yang memiliki identitas yang dianggap marginal atau minoritas pernah mengalami pelecehan seksual dengan probabilitas yang lebih tinggi daripada identitas mayoritas. Nah, kadang orang bertanya juga kenapa sih jadi penting untuk membahas isu pelecehan seksual atau kekerasan seksual di ruang publik, padahal kan cuma gitu doang. Lu cuma digrepe-grepe doang, atau lu cuma disiul-siulin doang, lu nggak diperkosa gitu. Seringkali banyak orang yang menganggap bahwa kekerasan seksual itu baru kekerasan seksual kalau sudah dalam bentuk perkosaan, dan kalau dalam bentuk perkosaan, kalau belum sampai perkosaan belum perlu dan belum penting untuk diperjuangkan. Nah, ada nih yang namanya insidious trauma, yaitu trauma yang saking terinternalisasinya sampai kita mengubah perilaku.
Jadi kalau misalnya kita pernah mengalami pelecehan seksual di lokasi A gitu, besoknya kita bisa mengubah perilaku dalam beberapa bentuk. Misalnya akan berangkat dengan waktu yang berbeda, lebih pagi atau lebih siang. Terus yang kedua bisa memilih menggunakan transportasi yang lain supaya dia tidak mengalami lagi transportasi pelecehan dari transportasi yang kemarin dialami. Atau yang ketiga, mengubah rute sekalian. Karena pernah mengalami di lokasi A, sehingga dia akan rutenya untuk tempat kerja atau sekolah ke rute yang lain. Gitu. Jadi kadang orang berpikir bahwa pelecehan seksual itu nggak ada efeknya kecuali perkosaan. Loh, enggak. Bahkan hal-hal yang kecil-kecil gitu yang dianggap belum pelecehan, belum separah perkosaan pun efeknya bisa sampai membuat kita mengubah perilaku. Nah, bentuk pelecehan seksual apa aja sih yang paling banyak terjadi di ruang publik? 60% bentuknya verbal. Entah siulan, atau sekarang yang lebih terkenal dengan istilah catcalling ya. Terus 24%-nya fisik yang berupa sentuhan langsung, sama sebagian lagi 15%-nya adalah visual saat kita dipandangi dengan tatapan yang tidak menyenangkan atau tatapan yang arahnya seksual. Nah, lalu kejadian pelecehan seksual paling tinggi terjadinya di waktu apa sih? Banyak mitos mengenai kekerasan seksual yang menganggap bahwa kekerasan seksual di ruang publik itu terjadi pada malam hari. Karena mitos itu akhirnya muncul victim blaming yang menyalahkan korban kekerasan seksual dengan bilang bahwa ya salah sendiri karena korbannya keluar di malam hari. Tapi dari hasil survei kami menunjukkan bahwa yang paling banyak pelecehan seksual itu terjadi justru di siang dan sore hari. Di siang hari itu 35%, sore hari itu 25%. Jadi saat matahari masih ada, lighting masih ada, dan siang dan sore hari kan sebetulnya menunjukkan bahwa masih banyak orang gitu, bukan sepi situasinya. Tapi justru pelecehan seksual banyak terjadi di dua waktu itu. Lokasi yang paling banyak terjadi pelecehan ada tiga. Tiga besarnya adalah jalanan umum, lalu yang kedua transportasi umum termasuk halte tempat menunggu transportasi umum, dan sekolah dan kampus. Fakta sekolah dan kampus ini juga nanti akan sejalan dengan data mengenai pakaian apa sih yang digunakan oleh korban saat mengalami pelecehan seksual. Salah satunya adalah pakaian sekolah. Secara spesifik, temuan ini juga menunjukkan bahwa institusi pendidikan pun menjadi tempat yang tidak aman dan menjadi salah satu lokus pelecehan seksual di ruang publik yang sejalan juga dengan temuan bahwa kebanyakan responden mengalami pelecehan seksual justru di bawah 16 tahun yang artinya masih usia sekolah. Nah, kalau transportasi umum yang paling banyak terjadi pelecehan seksual di mana aja sih? Ada 5 top 5-nya. Yang pertama itu adalah di bis, yang kedua di angkot, yang ketiga dan keempat di KRL maupun di ojek dan taksi online, dan yang terakhir di ojek dan taksi konvensional. Jadi kalau bisa kita lihat, 3 besar transportasi publik yang paling banyak menjadi lokus pelecehan seksual adalah yang sifatnya massal. Bis, angkot, dan KRL. Lalu, nah, mengenai pakaian, ini adalah salah satu temuan yang juga menjawab mitos-mitos soal kekerasan seksual selama ini. Orang selalu banyak yang mikir bahwa ya pelecehan seksual terjadi karena bajunya korban itu terbuka, terus menggoda, memancing. Gitu. Dari hasil survei ini menunjukkan bahwa paling dari top 5 pakaian yang digunakan oleh korban saat mengalami pelecehan seksual justru tertutup. Posisi pertama ada rok dan celana panjang. Posisi kedua adalah baju lengan panjang. Posisi kedua adalah hijab bahkan. Posisi ketiga adalah baju lengan panjang. Posisi keempat dan kelima sama, yaitu baju yang longgar dan seragam sekolah. Ini artinya untuk 5 besar pakaian yang digunakan oleh korban saat mengalami pelecehan itu tertutup. Maksudnya bukanlah pakaian yang terbuka seperti misalnya dress atau celana pendek atau hot pants atau misalnya baju yang tidak berlengan, semuanya baju berlengan dan bahkan tertutup gitu. Posisi pertama justru rok dan celana panjang. Lalu temuan yang menarik soal baju adalah bahwa ada temuan di top 5 ini seragam sekolah menjadi salah satu jenis pakaian yang digunakan korban saat mengalami pelecehan seksual. Itu artinya dia mengalami pelecehan seksual saat atau menuju sekolah dan termasuk juga di sekolah, bisa jadi di sekolah karena salah satu lokusnya tadi juga adalah sekolah atau institusi pendidikan. Nah, dari semua total responden 56
responden mengaku berani melawan pelaku pelecehan seksual. Biasanya respon dari pelaku kalau nggak pura-pura bodoh atau pura-pura nggak tahu, biasanya mereka ngelawan balik dengan mengumpat. 43 responden mengaku pernah mengintervensi pelecehan seksual di ruang publik yang dialami orang lain. Ini dalam konteks di mana orang lain menjadi active bystander dan menolong korban. Nah, lalu responden mengaku terbantu saat ada orang lain mengintervensi pelecehan yang dialaminya. Oke, itu tadi kalau kita lihat di PowerPoint, data-data yang menariknya adalah itu. Lalu hal lain yang perlu disampaikan juga adalah bahwa data-data yang dikumpulkan dari survei ini cukup banyak membantu kami untuk meng-counter mitos mengenai kekerasan seksual yang seringkali bermuara pada victim blaming. Tadi udah ada soal usia, soal pakaian, soal waktu terjadinya, dan lokus-lokus di mana terjadi pelecehan seksual yang membantu kami untuk menjelaskan ke orang-orang bahwa pelecehan seksual di ruang publik itu nyata, dan semua orang bisa jadi korban, semua orang bisa jadi pelaku, sehingga tidak ada lagi alasan untuk melakukan victim blaming karena itu bukan soal pakaian yang dipakai oleh korban. Sejauh ini gitu sih, jadi bisa terbuka untuk diskusi dulu, mungkin setelah itu tanya jawab dan apa hal lainnya silakan saya kembalikan kepada Kakak Vita. Bagi dua aja kali ya. Kan ada dua nih. Yang kanan apa kiri? Serada dulu. Yang kanan. Iya. Dari Ulan atau Mas Masrul ada pertanyaan kah? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, saya yang nanya. Nah, Nagi kan ini udah sempet, nggak bisa gitu. Gampang kan? Ini. Sepakat lah pokoknya. Sepakat, oke. Dengan apa yang dipresentasikan. Betul. Situasinya sebenarnya, kalau aku mau nanya, dari latar belakang respondennya ini kebanyakan di kota mana ya, Nek? Keterbatasan dari survei ini adalah karena ini surveinya online, sehingga yang bisa mengisi hanya yang internetnya baik. Oke, ya. Walaupun mencakup 33 provinsi, ya, tapi memang lebih banyak di Pulau Jawa, wabil khusus Jakarta. Betul. Karena ini isunya memang relate ke transportasi publik yang terintegrasi di Jakarta. Kita belum mampu mencatat misalnya transportasi antar provinsi atau antar kota, kan kalau di kota di daerah-daerah kan adanya kayak gitu kan, dan itu justru menjadi transportasi yang lebih mengkhawatirkan lagi, karena kalau dia udah turun tengah jalan kan susah dapat lagi ya. Sementara kalau transportasi publik yang kayak di perkotaan ini masih besar peluang korban untuk mencari bantuan atau segera keluar dari situasi pelecehannya gitu. Ya. Jadi itu ya, kebanyakan memang masih Jabodetabek jatuhnya. Ya, oke. Mas Anso kalau nanti mau tanya bilang aja ya, biar saya juga nggak ngomong sendiri nanya mulu. Siap. Nah, Nek, ini kan sebenarnya temuan yang menarik dan sudah dipresentasikan juga ke stakeholder di Jakarta ya? Ya. Nah, gimana kira-kira bentuk follow up dari mereka yang paling nggak secara komitmen lisan udah mereka ucapkan, dan kalau menurut Neki apakah memang udah ada buktinya atau belum? Oke. Jadi si Koalisi Ruang Publik Aman ini launching data ini 2 kali. Ya. Pertama di bulan Juli, benar-benar sepenuhnya soal datanya aja. Ya. Nah, sama yang satu lagi baru di bulan ini relaunching bersama para penyedia jasa transportasi publik. Oke. Di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Jadi kami memang dengan sengaja menghubungi Komnas Perempuan, terus ada Kemenhub, ada beberapa partner transportation provider yang juga menjadi partner dari masing-masing anggota Koalisi Ruang Publik Aman. Ya. Jadi saat itu berhasil mengundang Gojek, PT KCI dari KRL, terus ada Transjakarta, ada MRT, ada Grab. Ya. Jadi sejauh ini ya lumayan ada representatif lah ya, dari ojek online, dari transportasi massal yang sifatnya komunal juga ada. Nah, di situ masing-masing dari penyedia jasa transportasi ini juga menjelaskan apa saja sih inisiatif yang sudah mereka lakukan atau setidaknya sudah mereka rencanakan untuk merespon data ini. Ya. Dan sejauh ini sih baik, secara konsep mereka sudah baik, udah cukup baik semuanya. Kalau secara praktek semua itu sudah berjejaring dengan para anggota KRPA kecuali Grab dan MRT. MRT baru akan memulai, sementara Grab belum ada kerjasama khusus dengan kami. Mereka baru pernah mengadakan pelatihan sekali dan itu langsung dengan Komnas Perempuan. Oke, ya. Tapi setidaknya saat masing-masing pihak mempresentasikan, udah mulai ada nih inisiatif dari mereka untuk bikin penyadaran publik lewat channel-channel komunikasi mereka masing-masing. Setidaknya itu sih, kalau misalnya ditanya kira-kira
kolaborasi macam apa yang bisa dilakukan oleh Polisi Ruang Publik Aman, ya karena kami sifatnya gerakan masyarakat sipil dan mereka sifatnya penyedia jasa transportasi, yang bisa dilakukan bukan hanyalah ya, yang bisa dilakukan sejauh ini adalah penyadaran publik melalui kampanye-kampanye bersama mereka. Oke, ya. Dan sementara kalau untuk penanganan kasus, kemarin kami mengundang pihak polisi juga, cuma nggak ada yang datang. Iya. Padahal itu jadi penting kalau misalnya udah ada penyadaran publik, orang udah sadar, orang mulai ngelapor, gimana cara referral sistemnya ke kepolisian. Itu yang masih missing. Harapannya sih nanti ya tahun depan ada pertemuan lagi misalnya dengan kepolisian supaya bisa ada mekanisme yang jelas. Kalau sejauh ini sekarang sih masing-masing penyedia jasa transportasi itu udah minimal bikin SOP. Ya. Setidaknya kalau kan selama ini udah ada SOP soal kalau kecopetan, korbannya mesti diapain, pelaku mesti diapain. Nah sekarang masing-masing tuh lagi bikin SOP buat kasus pelecehan seksual. Kalau laporin kemana, terus korban yang mesti diapain, pelaku mesti diapain. Itu selemah-lemahnya iman yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman dengan segala daya upaya dan tanpa dana itu ya adalah sejauh itu. Wah, tanpa dana ini Tanpa dana boro-boro. Justru biasanya koalisi yang tanpa dana ini lebih solid dan sustainable karena satu basis penanggulangan. Nah, menarik kalau misalnya tadi ngomongin tentang kepolisian, karena kan tadi yang datang adalah penyedia jasa transportasi yang memang boleh dibilang terorganisasi dengan baik ya. Iya, betul. Ada banyak sebenarnya kasus-kasus ini kan kejadiannya di kayak mikrolet, betul. kemudian di ojek pangkalan dan metro mini gitu. Apalagi kalau di daerah itu kan di bus-bus antar provinsi itu yang memang susah gitu untuk dijangkau penyedia jasa layanannya. Nah, menurut Neki apa yang bisa dilakukan anggota ASV yang ada di 20 provinsi ini yang untuk bisa follow up temuan ini? Kalau kita kan kenapa approach yang di Jakarta dulu, karena biasanya saat kita mau inisiatif di daerah, mereka kan bilang, contohnya mana yang di pusat, atau sistemnya yang di pusat kayak gimana, atau ada nggak sih turunan dari yang di pusat gitu. Jadi mereka biasanya nunggu itu dulu. Jadi kita emang targetnya tuh emang ya masih top down nih jatuhnya lah ya. Soalnya tanpa itu mereka nggak akan ngikut. Itu satu. Sama yang kedua, biasanya kita pakai argumen bahwa kalau lo melakukan ini, memastikan bahwa transportasi Anda itu aman buat perempuan, maka Anda akan dapat market perempuan, pengguna transportasi perempuan yang besar banget loh angkanya. Yang mana itu artinya menguntungkan. Nah, di end of the day, argumentasinya tentang... pendekatannya menjadi itu. Karena agak sulit kalau kita pakai pendekatannya hak. Karena kalau kita pakai pendekatan hak, kesannya kita menuntut. Sementara kalau ini kita kesannya membantu, ya kan? Kan sebenarnya juga konsumen ya, kita perlu dilindungi. Ya karena it's about business and money. In the end, it's about business and money, ya kan? Jadi kita kembali ke situ. Nah, kalau di pusat kita bisa bilang begitu tuh. Itu pun bahkan mereka masih negosiasi kayak ya udahlah ya kan masih ada cara lain supaya kita bisa dapat market perempuan, tapi kita berusaha advokasi dengan frame ini akan menguntungkan transportasi Anda. Nah, kalau di daerah sayangnya itu kan kalau akap itu nggak ada pilihan lain ya kan? Betul, karena mereka monopoli ya. Jadi kalau pakai argumen itu pun agak sulit buat mereka karena mereka punya bargaining position yang sangat tinggi sebagai satu-satunya penyedia jasa transportasi. Berarti yang harus ditarget memang policy maker. Iya, itu dia. Untuk bisa membuat regulasi supaya penyedia jasa layanan comply. Yes, paling itu yang bisa dilakukan. Atau kalau mau pakai pendekatan lain sih, yang menguntungkan mereka misalnya gini, oke, semua driver atau supir yang ikutan pelatihan ini dapat sertifikasi ini yang membuat mereka gajinya jadi lebih tinggi, misalnya kayak gitu. Tapi kan itu kan juga berpengaruh pada duit ya kan. Nah, dan kurasa transportasi di daerah mobil gue dan kayaknya kalau di daerah mereka juga nggak perlu itu karena mereka udah monopoli, jadi orang tetap akan pakai jasa mereka apapun situasinya. Apalagi di daerah tuh unregulated ya, jadi pun kita mau ngomong regulasi ya menantang juga. Cuma mungkin nggak tahu Mas Masrul ada ide nggak kira-kira nih dari sisi kalau di Jogja mungkin gimana Mas situasinya? Mas, apakah masih di sana? Oh, halo? Iya. Nah, mau tanya bisakah? Boleh tanya, boleh. Ya. Kan selama ini kan perempuan banyak disalahkan karena keluar malam gitu ya kira-kira. Betul. Nah, mereka dilecehkan karena keluar malam. Dari hasil survei ini kira-kira ada narasi tandingan nggak dari kelompok-kelompok yang lain gitu yang wah itu nggak mungkin seperti itu hasilnya. Pasti ini
kepentingan kelompok-kelompok liberal dan sebagainya. Ada aja emang. Niki pernah nggak dapat narasi atau respon seperti itu? Jadi, alhamdulillahnya nih ya kan, kami meyakini bahwa saat data kita dipakai sama grup lawan, artinya data kita emang beneran reliable. Dan setelah kami launching di bulan Maret, itu tuh postingan kami ada di postingan geng sebelah. Oh, ngomong apa mereka ya? Ngomongin soal tuh kan, makanya yang paling benar pakai jilbab gitu, Okay. gitu-gitu loh. Karena mereka ngelihatnya ini kan cuma top 5 nih yang pakai jilbab, berarti kan yang lain nggak pakai jilbab, bro. Berarti mereka tuh ngeliatnya gitu, karena ini sekian persen pakai jilbab loh, berarti kan lain nggak pakai jilbab, berarti kan lebih banyak orang yang pakai jilbab yang mengalami pelecehan. Makanya solusinya pakai jilbab gitu. Tapi ya buat kami sih ya itu adalah indikator yang baik saat data kami digunakan oleh data sebelah setidaknya untuk membangkitkan diskusi ya kan, walaupun kadang diskusinya nggak apple to apple, nggak apa-apa, yang penting setidaknya orang ngeliat dulu nih ke data ini dan jadinya data kami diakses banyak orang. Ya itu sih paling yang kami bisa lakukan adalah menjawab dengan data gitu. Kalau mereka mau menggunakan data itu untuk kepentingan mereka ya udah, yang penting kita konfirmasi aja dengan data yang ada bahwa ya pada temuannya adalah kayak gini gitu. Emang orang akan tetap nyalahin ya karena ada perempuan bekerja di luar rumah gitu. Biasanya kalau kayak gitu argumen kita adalah gini loh, bahkan untuk umahat-umahat yang nggak keluar rumah ya, mereka setidaknya masih tetap butuh dokter perempuan kalau mereka hamil, guru perempuan kalau ngedidik anaknya di SDIT misalnya kan. Terus tukang nasi uduk perempuan, ibu-ibu gitu. Jadi bahkan untuk mendukung perempuan yang bekerja sebagai full time mom, juga dibutuhkan perempuan-perempuan di luar rumah. Seminimal-minimalnya tetap ada perempuan yang perlu bersekolah, berpendidikan untuk dapat skill sehingga memungkinkan ibu-ibu yang full time mom ini menjadi full time mom. Enggak, tetap tukang nasi uduk harus laki. Gurunya juga harus laki, guys. Kita sih bilangnya gitu kan. Ya, lu minimal lu pas lagi lahiran butuh tukang pijat perempuan kan, atau butuh ART kan, yang perempuan pasti yang lo pilih kan. Nah, ibu-ibu ini kan perlu keluar rumah nih. Jadi kalaupun emang menurut kamu nggak perlu isu soal pelecehan seksual di ruang publik karena kamu nggak di ruang publik, ya setidaknya pastikanlah bahwa ART yang ke rumah lo itu aman di jalan, guru sekolah anak lo yang perempuan aman di jalan, kayak gitu-gitu. Ya. Untuk menunjukkan bahwa bahkan untuk full time mom pun tetap perlu support group dari working women yang perlu keamanan di ruang publik. Betul. Gitu. Ya minimal-minimalnya anak lu pas lagi sekolah kan. Pernah nggak ada memang secara langsung bertemu dan berargumentasi head to head sama MUI. Oh, oke. Itu argumentasi mereka. Argumentasi mereka adalah ya bahwa emang seharusnya nggak keluar rumah gitu-gitu kan. Terus bahwa ya nggak perlu banget perlindungan secara hukum gitu karena udah ada aturannya. Aturannya apa ya? Mereka ngerujuk ke undang-undang perkawinan kan. Ya bahwa kalau di luar rumah itu laki-laki, suaminya, kalau di rumah itu perempuan. Gitu. Gimana ya, Bu ya? Gitu. Jadi kan emang selalu begitu. Padahal ya yang kita bisa kasih argumen ya ini ya. MUI pusat itu ya. Lupa apa MUI Jakarta apa gimana gitu. Ya Allah, Jakarta gitu. Jadi emang mereka selalu argumen di situ ya. Paling yang kita bisa jelaskan adalah ya walaupun kamu memutuskan sebagai perempuan yang di dalam rumah, tapi tetap butuh lo support system yang tetap harus ada perempuan yang keluar rumah supaya lo bisa di dalam rumah gitu. Ya. Menarik. Setidaknya apapun argumentasi mereka ada aja ya. Kan minimal mereka tuh pasti akan nyari ginekolog perempuan satu, tuh kan? Ya. Artinya kan harus ada ginekolog yang keluar rumah jam berapapun untuk membantu ibu melahirkan dong. Mereka pasti mau bidannya perempuan. Mereka pasti mau susternya perempuan. Yang mana artinya perempuan ini harus keluar rumah. Tapi harus ada supir pribadi ya. Supir pribadi mungkin pelaku ya. Iya, supir pribadinya harus perempuan. Suaminya suaminya nggak kerja sih udah kemarin. Oke, siap. Mas Masrul atau Ulan ada pertanyaan lain? Gimana, Mas? Oke, ada rencana nggak? Ini kan tahun 2018 nih, ya, dan kemungkinan kan dulu banyak orang yang belum aware tentang survei ini, karena ya akses internet dan segala macam, tapi juga mungkin mereka belum dapat informasi bahwa ada survei ini. Nah, dengan adanya diseminasi di banyak tempat, termasuk sekarang ini kan mungkin akan banyak orang yang lebih interest untuk terlibat di survei online. Ada rencana nggak untuk bikin survei online lagi di tahun depan? Kalau survei online lagi belum ada, karena sekarang tuh masih sibuk diseminasi. Ya. Jadi orang masih banyak yang merespon kayak, oke, kita perlu diskusi segala macam. Kemarin sampai didatangin orang yang ada hub soal
lalu lintas gitu-gitu yang seru berusaha banget. untuk yaudah boleh kita coba aja ngobrol untuk ngecek kira-kira apa sih kolaborasi yang bisa dilakukan dari berbagai macam klaster. Jadi kalau buat survei belum ada lagi. Yang kita lakukan setelah ini adalah mencetak volunteer. Jadi tadi kan hasil data ini juga menunjukkan bahwa ada juga loh orang-orang umum yang ada di sekitar kejadian yang berusaha membantu dan ternyata responden merasa terbantu. Maaf, tadi saya ke-mute ya, kenapa ya? Tadi ke-mute. Ini suka ke-mute sendiri, nggak ngerti deh ini. Astagfirullahaladzim. Oke, tadi Mas Hasto, jadi maaf tadi ke-mute. Perempuan melakukan pelatihan untuk bystander, jadi buat orang-orang yang memang akan secara aktif membantu korban-korban yang mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Batch pertama itu 30 orang dan akan ada batch-batch selanjutnya. Yes, next batch ada di Februari. Ya. Daftarnya lewat akun-akun Instagram dari organisasi-organisasi ini. Ada Lentera ID, ada Perempuan, ada Holambek Jakarta, ada Jakarta Feminist Discussion Group, ada Kalina Mitra, dan ada Dear Cat Callers. Jadi saya daftar dari Ini berbayar nggak, Nek? Gretong lah. Gratis. Oh, gratis. Gratis. Jadi Kita di berapa hari ini pelatihannya? 1 hari doang. Kan kita nggak punya duit. Jadi kira-kira nih, mungkin nggak pengen ada sesi online, jadi ini tuh lebih banyak informasi ini lebih banyak juga diakses pelatihan orang online lain. maksudnya. Belum ada sih karena kita merasa perlu berinteraksi langsung sama relawannya untuk memastikan bahwa mereka sensitif korban, mereka sensitif pada isu identitas yang berbeda gitu. Jadi kalau dari interaksi kan bisa kerasa nih. Ya. Kalau dari online kan takutnya persona online dengan persona individu aslinya beda. Jadi sejauh ini kami masih berusaha untuk yang offline. Sehingga masih terbatas di Jabodetabek memang. Alright. Suaranya udah muncul lagi belum Mas Masro? Jangan-jangan tadi kita juga cuap-cuap hilang.
Sudah. Oh, sudah. Kalau misalnya kerja sama-sama ASP, kita bikin pelatihan, misalnya perwakilan dari Stono ke sini, ya gimana caranya itu ya kita mau aja ngebantuin. Maksudnya kita tuh, kami kalau ngadain pelatihan nggak pernah narik iuran, satu free. Tapi kami juga nggak punya duit buat datangin orang gitu loh. Jadi gitu. Ya nanti pas ada mungkin kalau ada kesempatan acara-acara ASP dan kemudian teman-teman lagi ada di sini kita bisa dibikin pelatihan. Tapi 1 hari ya Nek ya? 1 hari doang. 1 hari doang. Okay. Setengah hari bahkan. Atau Ibu Neki bisa diimport? Boleh, tapi ya kita kan nggak punya. Iya pokoknya intinya dia kalau mau mengundang berarti harus support semuanya ya. Iya. Ya, okay. Paling kami nalangin sebisanya kita doang gitu loh. Fit karena emang nggak ada duitnya. Gak apa-apa saya ngerti kok. Seperti di sini ya Ibu ya. Iya. Oke, Wulan atau Mas Masrul ada pertanyaan lagi atau kira-kira ada proposal misalnya mau kolaborasi sama teman-teman dari perempuan dan koalisi ruang aman publik aman? Belum. Apa ya? Okay. Menarik sih. Aku malah tertarik dengan metodologinya. Metodologi penelitiannya ya, Mas? Metodologi surveinya. Oke. Iya. Ada yang mau ditanya tentang metodologi survei? Boleh loh. Belum siap untuk bertanya soal. Oh, belum siap untuk bertanya. Oke. Tentang metodologi. Cuma menarik bagiku bagaimana. Ya. Itu berapa lama tuh surveinya? Itu surveinya sebulan karena dibantu oleh change.org, jadi mereka sangat membantu karena jaringannya mereka langsung lewat email itu. Mereka bantu blast ke email itu sebulan dan dibantu sama beberapa endorser online untuk mengisi itu juga, termasuk sekarang Ar-Rashid yang jadi brand ambassador-nya SDGs. Ya. Jadi ngebantu juga sih itu. Okay. Total respondennya? 62.224. Wow, 62.224. Itu lebih banyak daripada jumlah responden SDKI. Iya, saya kira pemerintah harus belajar ini malah. Betul, memanfaatkan teknologi. Betul. Iya. Ya, walaupun kemudian keterbatasannya untuk daerah-daerah terpencil yang belum ada akses internet ya, itu masih gitu. Meskipun sebenarnya bisa, maksudnya tapi ya mungkin karena ini kita kadang juga terlalu eksklusif, misalnya Change sendiri pun mungkin komunitasnya itu aja yang di daerah misalnya remaja-remaja yang juga pasti punya handphone dan internet itu mungkin belum tahu kita caranya menjangkau mereka, mesti tahu celah-celahnya. Betul, atau bekerja sama-sama provider sistemnya SMS. SMS, nah itu bisa sebenarnya. Iya. Itu jadi catatan follow up. Iya, waktu itu pernah ngobrol juga sama ada acara itu ngomongin cara-cara survei melibatkan publik, termasuk untuk meng-capture bagaimana pengalaman mengakses layanan publik di India itu pakainya sistemnya SMS, karena kan internet susah betul. Waktu itu, dan itu sejalan juga sama survei yang pernah dilakukan oleh Solidaritas Perempuan di tahun 2017 kalau nggak salah. Mereka mencatat juga soal kerentanan perempuan yang mengakses ruang publik. Jadi nggak ada secara spesifik di ruang publik atau di kendaraan publik, termasuk juga diantaranya saat mereka mengakses kendaraan umum. Nah, mereka sistemnya SMS, jadi ngasih tahu, kalau ada rute yang nggak aman, rute mana yang nggak aman, jam berapa, terus angkotnya jenisnya apa, gitu-gitu. Jadi sistemnya memang pakai SMS. Itu mereka bekerja sama dengan provider berbayar berarti? Mereka bayar ke provider apakah pakai provider atau sistemnya kayak blast yang email gitu? Oh, oke. Gitu. Nah, mereka tuh sampai bikin zaman dulu kayaknya ada deh yang kita bisa kirim SMS lewat internet gitu. Ya. Nah, mereka tuh bikin itu tahun 2017 untuk pemetaan 2 hal soal rute mana yang aman atau enggak buat perempuan, sama satu lagi akses ke air. Jadi mereka memang dengan secara spesifik pengen merekam pengalaman perempuan sebagai di ruang publik yang mengakses ruang publik untuk mengakses air sebagai kebutuhannya. Itu gambarannya konteksnya adalah bagi perempuan-perempuan ibu rumah tangga yang ada di wilayah Jakarta yang kesulitan air sehingga harus beli. Gitu. Jadi mereka memetakan tuh, jadi kalau mereka mau mengakses air harus lewat jalan mana yang aman, mana yang enggak. Terus akses air di daerah mana yang masih bagus, mana yang enggak, dan kalaupun enggak bagus, mereka mengaksesnya ke daerah mana. Mereka bikin mapping kayak gitu, pakainya SMS. Menarik. Ya, itu Mas Masrul ada pertanyaan lagi? Iya, saya kira malah ASW usulnya untuk bikin ini survei seperti ini harusnya dimiliki oleh teman-teman anggota ASW. Ya betul. Saya juga sepakat Mas.
mungkin follow up-nya adalah nanti kalau misalnya pun ada inisiatif dari teman-teman anggota, sebenarnya bisa saja nanti kita juga bisa koordinasi, maksudnya konsolidasi atas nama jaringan misalnya. Ini juga toh secara cost tidak besar gitu kan. Apalagi ya paling nanti juga kita bisa minta dukungan dari Dewan Penasehat kita Mas Gambit, karena beliau juga peneliti. Dan kalau Mas Masel ada ide-ide yang lain, kalau misalnya ada ide-ide untuk bikin survei online, Mas dikomunikasikan aja ke sekretariat atau bisa di-sharing juga ke grup. Nanti kita lihat reaksi-reaksinya. Harusnya sih ya banyak yang berminat. Ya, ada lagi pertanyaan Mas Masrul? Enggak, cukup. Nggak ada ya. Ulan kayaknya nggak bisa koneksi dengan sound-nya, tapi ya mudah-mudahan next-nya bisa. Oke, itu aja mungkin sesi ruang berbagi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Neki. Sama-sama. Senang sekali ada Neki di sini dan semoga informasi ini bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan ASP untuk ya paling tidak advokasi dan juga raising awareness di daerahnya masing-masing. Iya, mungkin bisa bikin survei misalnya pengalaman remaja mengakses layanan HKSR. Betul. Kan lumayan tuh. Dan sasarannya kalau anak muda kan pasti megang smartphone tuh. Betul. Jadi bisa banget berbasis internet. Ya. Ya, itu nanti juga related sama social accountability. Ya. Dan dengan begitu bisa maksudnya kalau basisnya anak muda dan internet, itu bisa dibantu juga untuk boosting supaya orang-orang isi lewat Instagram kan. Betul. Diposting lah posternya, ayo kalau mau ngisi ini, berapa orang pertama dapat voucher apa, 100.000 kan lumayan loh buat anak-anak sekolah tuh. Nanti kita kerja sama Koalisi Ruang Publik Aman ya, bisa ya. Boleh. Siap. Oke. Terima kasih Mas Masrul dan Ulan yang sudah setia mendengar, setelah juga 2.000 peserta lainnya di seluruh Nusantara. 2.000 manusia, 2.000 malaikat kalau nggak salah. Oke, selamat sore. Sampai jumpa di ruang berbagi. Selamat sore. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih, sama-sama.